Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan kajian fikih kita. Namun sebelumnya, mari kita baca Fatihah sekali untuk para pendahulu kita, para guru-guru kita, para masyayikh kita, terutama musannif kitab ini Syekh Abi Suja. Kemudian untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga kita diberi kelancaran dalam belajar, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat, dan semoga menjadi wasilah bagi kita semua untuk meraih cita-cita kita semuanya. Ala al-diniyah wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fitarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai pada Kitabu Ahkamit Thaharah. Yakni kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya sesuci. Thaharah ini bukan bersih tapi sudah sesuci. Kemarin sudah sampai bahwa nadzafah secara syar'an ini ada beberapa penafsiran, di antaranya yaitu ungkapan para ulama al-fuqaha, fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu, yaitu melakukan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu sholat diperbolehkan atau disahkan. Berarti apa? Ai min wudu'in, yaitu berupa wudu. Karena wudu adalah termasuk syarat daripada sholat. Artinya sahnya sholat tergantung dengan wudunya. Ini yang berkaitan dengan hadas kecil. Wa huslin, dan mandi, ini yang berkaitan dengan hadas besar. Wa tayammumin, dan tayamum sebagai ganti wudu dan mandi. Kemudian wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Yang najis ini berarti berkaitan dengan kesucian badan atau kesucian baju dan sebagainya. Kemudian kalau toharoh ini masdar dari tohuro, yaitu toharatan, ini maknanya adalah sesuci. Sedangkan tuharoh dengan dibaca dhammah dotnya, tuharoh fasmun li baqiyatil ma', itu berarti nama dari sisa air. Sisa air yang dibuat sesuci namanya tuharoh. Tapi kalau toharoh ini pekerjaan sesucinya. Walamma kanal ma'u alatan lit toharoti, lan ing dalem nalikane ana apa alma'u banyu air iku alatan, alat sama dengan adat, alat ya alat, ini sudah diindonesiakan. Khobarnya kana maka dibaca alatan,
Nanti jamaknya ya alatin tambah alif. Ketika air ini menjadi prabot alat sebagai sarana litoharoti untuk toharo, untuk sesuci, berarti memang sarana utama daripada sesuci adalah air. Istatroda al-musannifu li anwa ilmiah. Istatroda mengkonuli bacotke belanjurke sapa al-musannifu musannif li anwa ilmiahi maring nerangke piro-piro banyu. Jadi ketika air ini merupakan sarana daripada sesuci, maka musannif ini kemudian meneruskan pembahasannya tentang beberapa macam-macamnya air. Lafal miyah ini adalah jamak dari ma'un. Nanti ya, jadi ma'un. Nah, ma'un itu sendiri dari kata mawahun. Kemudian alifnya, wawunya diganti dengan alif, kemudian haknya diganti dengan hamzah. Nah, ini tidak sesuai dengan qiyas. Artinya ini sebuah penggantian yang nyeleneh. Cuman tidak termasuk di dalam pembahasan balaghah, tidak termasuk ini merupakan mukhalafatul qiyas, tidak ada pengecualian. Termasuk ahlun itu haknya diganti dengan alif, alun. Nah, jadi saya ahlun jadi alun. Seperti ini ya. Sama seperti famun itu kata fawahun. Setelah fawahun kemudian wawunya ganti dengan mim, jadi famun, haknya dibuang. Kemudian setelah wawu ganti dengan mim, kemudian mimnya ini dibuang, diganti dengan alamat i'rab. Jadi kalau rafa mimnya diganti dengan wawu, kemudian nasabnya diganti dengan alif, sirnya diganti dengan ya. Nah, seperti ini adalah penggantian yang tidak sesuai dengan undang-undang shorof, namun tidak termasuk mukhalafatul qiyas. Seperti ini. Maka kalau famun dijamaknya afwah, ya, tidak afwam, afwah. Sama dari maun jamaknya miyahun. Nah, miyahun dari kata miwahun. Karena ada wawu, depannya adalah kasroh, maka wawunya yang tadi jatuh setelah kasroh, maka diganti dengan huruf yang cocok dengan kasroh, yaitu apa? Ya, kata miyahun. Gitu. Sama mukinun itu jadi muikinun, karena jatuh setelah domah maka ganti dengan wawu. Gitu. Pada karo darun itu kan dari dawarun, kemudian jadi dia, asalnya diwar jadi dia. Faqala nuli ngendika sapa musannif, al miyahu allati yajuzu, utawi pira-pira banyu mubtada. Nah, maka harokatnya dhammah karena jamak taksir dari maun tadi. Karena dia jamak taksir, maka dia dianggap muannas. Maka huruf kalimah penghubungnya, isim mausulnya dengan al-lati. Nah, kalau jamak, karena jamak ini taksir, maka cukup dianggap dia sebagai lafal yang mufrad muannas, maka pakai alati, tidak allati, tidak pakai jamak. Karena ada kaidah kullu jam'in muannasun illa jamak muannas salim. Jadi kalau jamak muannas salim maka dia pakai
isim mausulnya pakai jamak muannas juga. Karena ini jamak taksir, maka dianggap mufrad muannas. Allati ya almiyah ya juzu kang boleh menang entuk. Lah kalau di dalam ibadah kata-kata ya juzu ini maknanya apa? Yasihu. Berarti artinya kalau ini dianggap boleh berarti secara hukum sah. Berarti misalkan ini boleh dimakan berarti sah. Ini dilakukan boleh, oh berarti sah secara hukum. Maka dikatakan yasihu. Kalau bacanya ya juzu, maka kalau ada ai-nya berarti setelahnya ai dibaca rofa juga. Yasihu soha yasihu sihatan masdarnya, bahwa sahihun. Nah, ini masuk bab apa? 4. Soha yasihu sihatan bahwa sahihun. Ya juzu yang boleh karena dia tanpa ada awamil nawasib atau jawazim maka otomatis rofa. Lah dia fi'il maka fa'ilnya at-tabhiru. Ya juzu dari jaza, ya juzu jawazan fahuwa jaizun. Ini bab 1. Ya juzu apa fa'ilnya ya juzu at-tabhiru sesuci, mensucikan. Kalau dibalang dari toharo, jadi nanti kalau dalam bahasa sorof, kalau tohuro ya tuhuru toharotan fahuwa tohirun maknanya suci. Tapi kalau toharo yutohiru mensucikan. Nadzufa yang dufu bersih, nadzufa yang nadifu tandifan membersihkan. Jadi kalau at-tadhiru ini berarti apa? Mensucikan sesuatu biha dengan almiyah, biar almiyah lah. Biha ini hanya ini adalah sebagai ait pada allati. Nah, berarti biha dengan allati yang isinya almiyah tadi. Nah, almiyah tadi mubtada. Kemudian allati yajuzu at-tabhiru ini allati sebagai sifatnya ya, atau sebagai badalnya. Kemudian yajuzu sebagai silahnya allati, bihanya sebagai aid, kemudian khobarnya almiyah baru sab'u miyahin. Nah, ini sab'u miyahin berarti khobarnya dari almiyah. Iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu, berarti ada 7. Artinya air-air yang sah untuk membersihkan, entah itu membersihkan hadas atau membersihkan najis atau membersihkan hadas besar. Nah, ini jumlahnya ada 7. Nah, 7 ini sebetulnya hanya 2. Nah, aslinya hanya 2 karena 7 itu dianggap dari sumbernya atau dia dari datangnya air itu. Ini aslinya ya mau banyu apa? Banyu saka langit sama banyu saka tanah, jadi air sumber. Ini miyahin, sab'u miyahin. Ma'us sama'i. Nah, ini dibaca ma'us sama'i. Kenapa? Karena ini sebagai badal ba'at mingkul dari sab'u. Sab'u tadi khobarnya siapa? Almiyah. Kemudian badal ba'at mingkulnya sebagian dari 7 itu siapa? Yaitu air langit. Air langit berarti air apa? Nah, air hujan. An nazilu. Nah, gitu. Maksudnya air yang turun minha dari as-sama.
As-sama ini dianggap apa? Muannas. As-sama muannas, maka jamaknya jamak muannas salim as-samawat. Maka dikatakan an-nazilu minha. An-nazilu yang turun apa ma minha saking as-sama yang turun dari langit. Berarti apa? Ail wawa utawi an-nazilu minas samai iku al-mataru, itu air hujan. Jadi air hujan yang turun dari langit. Kemudian wa ma'ul bahri. Ini hanya nama daripada air. Kalau yang di laut ya ma'ul bahri. Wa ma'ul bahri dan banyu segoro. Segoro itu apa? Laut. Maksudnya begitu. Maka di sini dikatakan al milhu. Jadi tegese air yang asin, betul. Jadi al milhu, al asin. Jadi garam itu ya milh, rasanya ya milh, kemudian bentuknya ya al-milah. Tapi nanti kalau dalam bahasa kita itu kalau al-malih, malih itu adalah kalau dalam masakan itu yang diberi garam, tapi nggak sampai asin. Maka dikatakan al-malih itu yang sedap. Kalau cewek ya al-malih, yang al-malihah. Malihah itu yang, nah betul, yang cantik, yang elok gitu ya. Tapi kalau masakan al-malih berarti yang sedap, yang wis digarami, tapi garam sesuai dengan porsinya. Tapi al-milah itu ya asin ya milah, garamnya ya al-milah. Wa ma'un nahri, dan banyu nahar, bukan nahar ya, bukan nahar tapi nahrun. Ma'un nahri berarti air sungai. Sungai ya intinya ya dari mana air sungai itu? Langit juga dari sumber juga, dan air sungai. Al apa ini? Al khulwu. Nah, khulwu itu maksudnya adalah yang artinya khulwun itu apa? Manis. Tapi kalau di air di sini bukan apa? Bukan arti manis, tapi yang tawar, yang tidak asin maksudnya. Tapi dibacakan dengan al-khul, bukan yang manis, yang manis ya. Artinya yang tidak asin. Nah, cara bahasa yang lain ya al-adbu, sing apa? Sing tawar. Tapi ini al-khulwu yang manis, berarti yang pokoknya ya kewaliane, kebalikannya asin, itu yang al-khulu. Wa ma'ul bi'ri, dan banyu apa namanya? Sumur. Kalau sumur itu berarti yang digali di dalam tanah. Nah, digali dikai bis kelontong itu kemudian ke bawah. Nah, kalau itu ada airnya itu namanya air sumur. Ini. Lah bedanya sama wa ma'ul aini, dan air apa? Air sumber itu bedanya, kalau sumber itu masih liar. Jadi misalkan kayak Anda tahu di Telatar misalkan itu tidak digali ke bawah, tapi dia keluar sendiri, itulah namanya ma'ul aini. Air apa? Sumber. Tapi kalau kita gali ke bawah itu namanya sumur. Nah, bedanya di situ. Kemudian wama utsaldi, dan banyu salet. Salet itu ya air es. Air es jadi es. Wama ul bardi, lan banyu barat, banyu apa namanya bahasane wong kuno, banyu sing karena cuaca dingin. Itu berarti apa? Ya nek cara gampangnya ya banyu embun.
Jadi dia terjadi mengkristal karena dinginnya itu, maka dikatakan ma'ul barad, banyu sing adem. Jadi ya masuk ke dalam mau salad. Salad itu berarti apa? Es ya, entah itu es ning gone kutub kono apa es manapun itu ya dianggap air apa? Karena nanti kalau dia cair ya jadi air juga. Ning ma'ul barad ini adalah air yang terjadi karena dingin. Kalau orang kuno lek maknani air apa kuwi jenenge tadi air embun terjadi karena dingin. Wa yajma'u hadhi sab'ata qauluka ma nazala minas samai au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Wa yajma'u dan menghimpun hadhi sab'ata ing iki lima wa iki pitu. Ini ingat-ingat kalau ada hadhihi ini kan isim isyarah. Maka kalau belakangnya ini ada alnya maka dia adalah menjadi badal daripada hadhihi. Musyar ilaihnya hadhihi sab'ata. Tapi kalau biasanya kalau tanpa ada al maka dikatakan hadhihi sab'atun begitu. Maka kalau Anda membuat kalimat hadza qolamun, ya itu harus hadza qolamun. Tapi kalau Anda katakan qolamun ada alnya hadzal qolamu, maka baru nanti Anda cari khabarnya jadi itu. Itu ya. Ciri khasnya isim isyarah begitu. Berarti kalau cara membacanya itu sesuai dengan mauqi'ul i'rab daripada isim isyarah. Kalau isim isyarahnya nanti menjadi maf'ul seperti ini, wa yajma'u hadhi sab'ata, maka hadhihi sab'ata kan hadhi adalah maf'ulun bihi dari yajma'u maf'ul muqaddam, mendahului bukan muqaddam mendahului fi'il tapi mendahului fa'il. Jadi bukan maf'ul muqaddam sebetulnya. Kalau maf'ul muqaddam itu mendahului fi'il. Kalau ini hadhihi as-sab'ata gitu. Tapi kalau misalkan tanpa al ya hadhihi sab'atun gitu. Lah kemudian kalau Anda kalian di sab'ah itu kalau di dalam hitungan itu kan biasanya sab'atun kalau ada taknya kan untuk mudzakkar. Ya, untuk apa? Mudzakkar, tapi kalau tanpa tak malah justru untuk muannas. Ya, tapi kenapa di sini sab'ah kok pakai hadhi tidak pakai hadza? Karena yang dianggap adalah jumlah berapa? 7-nya itu. Karena jumlah 7 itu nanti dianggap mu'annas. Kan tadi jamaknya tadi sak kelompok 7 tadi. Makanya kalau di dalam adat bilangan itu kan kalau mu'annas tanpa tak, tapi kalau mudzakkar justru dengan tak. Tapi di sini tapi ada beberapa ada beberapa kalau diidhofahkan itu ya. Kalau dijadikan sifat itu memang kadang terjadi. Jadi adat itu kalau dijadikan sifat nanti bisa untuk mu'annas. Kayak kalau Anda mengatakan qiraah sab'ah, kudune kan qiraah sab'i. Nah, gitu ya. Kudune mau qiraah itu apa? Mu'annas, sab'i itu kudune pakai sab'i tanpa ta. Tapi kadang dikatakan qiraah sab'ah. Nah, ini. Nah, ini seperti ini tadi. Jadi dihitung ini jumlah atau jamaknya tadi 7-nya itu. Wa yajma'u lan menghimpun ngumpulke hadis sab'ata ing iki pitu. Nah, menghimpun 7 ini apa qauluka ungkapanmu. Nah, ini fa'il daripada yajma'u. Jama'a yajma'u.
Apa yang dikatakan mana zala minas samai? Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Intine pitu itu sebetulnya hanya dua. Apa? Yaitu satu ma, yaitu banyu. Nazala yang turun apa ma? Yang turun minas samai dari langit. Nah, berarti air apa? Air hujan. Jadi hakikatnya itu sebutnya ya banyu yang kita pakai itu ya memang dari hujan. Bahkan air laut itu sebetulnya ya dari air hujan sama air sumber, kemudian mengalir sampai ke laut. Au naba'a yang ba'u di bab 4. Naba'a atau nyumber apa ma minal ardi saking bumi, entah itu langsung keluar atau memang kita menggali dulu baru keluar airnya. Ala ayyi sifatin iku ing atase endini sifat, bentuknya apapun bentuknya, karena apa ma min aslil khilqati saking asal kejadian. Jadi bentuknya apapun itu ya, entah itu dari langit atau dari bumi, itu memang asli khilqahnya air. Itu. Jadi intinya ya mau dua itu, bentuknya apapun bentuknya itu ya aslinya memang dari langit, namanya air hujan. Misalkan kita sumber di hutan itu kan ada air banyak itu ya dari mana? Dari langit, dari air hujan. Kemudian atau yang kita pakai ya setiap hari, misalkan sungai ya dari hujan, juga dari sumber. Jadi intinya situ. Nah itu ya, ini bentuknya, bentuk daripada air. Kemudian pembahasan berikutnya ini adalah hukum daripada air itu sendiri. Jadi airnya ada 7 itu dari 2. Nah setelah air itu sudah kejadiannya seperti itu, bening seperti itu, maka sekarang hukum penggunaannya ini baru dibagi menjadi 4. Sehingga ketika kita menggunakan air ini harus ngerti. Setelah kita tahu bentuk airnya, terus kita tahu hukumnya. Summal miyahu nuli utawi piro-piro banyu. Ini diingat-ingat ya. Ini jamak taksir. Tangkosimu, karena miyah tadi jamak taksir ghairu akil, maka fiilnya muannas. Tangkosimu. Nah, diingat-ingat kalau qasama ya, qasama itu maknanya membagi. Kalau qasama membagi buat bagian-bagian. Kemudian kalau ingko sama ingfa'ala terbagi. Nah, gitu. Tangkosimu. Nah, kalau taksim, nah ini membuat bagian-bagian. Tapi kalau ingko sama yang kosimu ingfa'ala yang fa'ilu, ini ala wazni ingfa'ala yang fa'ilu. Maknanya apa? Maknanya berarti mutawa'ah dari qasama. Qasama yaksimu. Tangkosimu terbagi. Jadi nek qasama membagi, berarti nek ing qasama terbagi. Perkara fasola memisah, ing fasola terpisah. Nah, itu. Sama seperti ini. Tangkosimu terbagi apa almiah? Ala arba'ati aqsamin ing atase 4 piro-piro bagian. Nah, berarti air tadi yang bentuknya ada 7 yang dari 2 tadi ini terbagi menjadi 4 bagian. Ahaduha. Ini kalau tanpa jadi ini
Kalau Anda hitungan satu gitu ya, satu di antaranya itu pakai ahad. Kalau mu'annas pakai ihda. Nah, ini apa namanya? Karena bagian airnya itu mudzakkar, maka pakai ahad karena air dianggap mudzakkar. Jadi satuannya itu mudzakkar, pakai ahad. Kemudian sab'ahnya kan 4 itu dianggap jamak, maka ahadua. Gitu caranya ya. Aja keliru loh, ini satunya pakai ahad, kok belakangnya kok nggak pakai ihda tapi pakai ahadua. Kenapa? Karena ahadnya itu adalah bagian dari air dalam mudzakkar, kemudian hanya dari arba'ah. Nah, berarti aksam tadi dianggap apa? Mu'annas. Makanya di sini tohirun karena di ahad hanya dari arba'ati aksam darah jamak. Ahadua iku tohirun, ini mubtada. Berarti kalau nanti tanpa ahad berarti langsung huwa tohirun. Iku tohirun suci fi nafsihi ing dalam awake ahad, awake tohir, awake mak. Berarti dia ini suci, airnya itu sendiri suci fi nafsihi dalam dirinya sendiri. Kemudian mutahhirun. Nah, mutahhirun tadi kan tahara yutahhiru, tathiran fa huwa mutahhirun. Nah, mutahhirun berarti mensucikan nyucikake. Li ghairi maling liyane mak. Jadi air itu sendiri suci, bisa mensucikan yang lain. Nah, ini berarti yang namanya air yang pertama. Jadi karena apa? Karena nanti ada air dirinya sendiri suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu. Kalau ini suci pada dirinya sendiri, airnya suci, kemudian bisa mensucikan yang lain. Kemudian sifatnya mutahhirun. Nah, ini mutahhirun itu sifat daripada tahirun. Kemudian disifati lagi ghairu makruhin. Ini sifatnya yang kedua. Ghairu idhofah makruhin mudhaf ilaih. Kang ora makruh, ora dimekruhkan. Nah, dikaroha itu mau tidak disuka maksudnya. Tapi hasilnya ya kata makruh itu adalah dibenci. Tapi kalau ghairu makruh berarti tidak dibenci, tidak disuka. Ghairu makruhin, makruh tidak kang ora makruh berarti kang ora digedingi. Nah, makruh ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ini bisa punya naibul fa'il kayak fi'il yang majhul. Berarti kalau nanti kuriha, nah begitu istimalu bodoh. Jadi kalau kada fi'il lebih la yukrahu istimaluhu. Kemudian kalau diisimkan berarti ghairu makruhin. Begitu. Misalkan ini ma yudrabu la yudrabu zaitun. Nah, begitu misalkan. Berarti zaitun ghairu ghairu madrubin. Atau dikatakan zaitun la yudrabu abuhu. Berarti zaitun ghairu madrubin abuhu. Nah, padha ta? Nah, seperti ini. Ghairu makruhin kalau dibuat sifat jumlah ya berarti la yukrahu isti'maluhu. Nah, isti'mal ini berarti naibul fa'il dari kata makruh karena makruh adalah isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu kalau difi'ilkan fi'il majhul. Nah, gitu. Jadi nanti isim fa'il ya berarti fa'il, kemudian isim fa'il punya maf'ulun bihi. Gitu toh. Ya kan nih zaitun daribun ya dah. Daribun zaitun yadribu
abuhu kalban. Nah, gitu. Berarti Zaid bapaknya memukul anjing. Maka kalau ada isim kan berarti ya Zaidun daribun abuhu kalban. Nah, abuhunya ini fa'il dari daribun, kalban adalah maf'ul bihi dari daribun. Nanti kalau dimajulkan ya tinggal naibul fa'ilnya saja. Zaidun gimana? Yudrabu abuhu. Berarti Zaidun madrubun abuhu. Mau beda tipis antara fi'il dan isim. Ini ghairu makruhin isti'maluhu apa? Naibul fa'il dari makruh menggunakan tahir tadi mak. Jadi air suci dirinya sendiri itu suci, kemudian bisa mensucikan yang lain, entah itu pakaian, entah itu badan, entah itu hadas dan sebagainya, dan tidak makruh menggunakannya. Istimal itu menggunakan. Nah, dibahasakan istilah kita menggunakan sesuatu untuk apa-apa namanya istimal. Tapi kalau istikdam itu biasanya ya untuk menggunakan yang yang bukan fisik, ya istikdam. Karena khidmah itu pekerjaannya, jadi tidak bentuk ini. Kalau istimal kan bentuk daripada penggunakannya itu. Tapi kadang ya dua kalimat ya sama. Istikdam ya bisa, istimal ya bisa. Tapi kalau dalam amal itu kan ada istilah amal, ada istilah kasab. Nah, itu bedanya nanti di dalam tasawuf itu ada istilah amal sama kasab, itu sudah beda. Kemudian wahwa utawi tahir mutahhir ghairu makruh istimaluh iku alma'u banyu al-mutlaqu yang mutlak. Banyu air yang mutlak, air yang tanpa batas. Jadi air yang tanpa ada batasannya. Artinya airnya itu masih utuh menjadi air. Ora ono batase, ora ono sifat-sifat yang menyertainya. Jadi kalau dikatakan air ya sesuai dengan aslinya. Berarti misalkan diwadahi sumur ya menjadi air sumur, diwadahi ember menjadi air ember. Nah, berarti air itu masih belum ada tambahannya, belum ada batasan koyit tertentu. Nah, itu namanya air mutlak. Jadi mutlak ini ankoidin, dari batasan yang menjadi tali ya, ditaleni, itu berarti diberi batasan. Lazimin yang lazim itu yang tidak bisa lepas. Jadi air yang tanpa ada batasan, yang yang lazim, yang tidak bisa lepas. Nah ini. Jadi misalkan begini, misalkan ada air ini kalau sudah tanpa ada tambahannya sama sekali, maka air itu masih mutlak, karena tidak ada yang memberi batasan. Tapi kalau air itu sudah kamu kasih teh, maka teh itu menjadi batasan dari air itu, sehingga nanti kalau diwadahi gelas ya tetap air teh, diwadahi ember air teh. Lah, teh setelah ditambahkan, maka air itu tidak bisa, pertambahan teh itu tidak akan bisa lepas dari air itu. Sehingga nanti kalau sudah ada tehnya, maka air itu sudah tidak bisa lepas dari teh. Kan Anda tidak bisa memisahkan antara air dan tehnya. Nah, itulah namanya teh itu menjadi qaidun lazimin, jadi batasan yang tetap
yang tidak bisa lepas dari air itu. Air kamu kasih sirup, maka air namanya air sirup. Sirup ora iso kok lepaskan. Kok pisahke ora iso. Nah, tambahan yang seperti itulah yang menjadikan air itu tidak menjadi air yang mutlak, air yang utuh. Fala yadurru al-qaidu al-munfaku. Maka tidak bahaya apa al-qaidu batasan al-munfaku yang bisa lepas. Ya, yang bisa dilepas itu tidak apa-apa. Misalkan air kamu ada ember, kok menjadi dikatakan air ember? Kata-kata ember itu bisa Anda lepaskan. Nah, jadi air coba Anda pisahkan ke dalam sumur, berarti menjadi air sumur. Kamu pisahkan ke dalam gentong, jadi air gentong. Nah, tapi airnya kan tetap, tapi batasannya itu yang bisa lepas. Beda dengan teh tadi. Kalau teh ini kamu lepas, tidak bisa. Gitu ya, itu bedanya. Namanya al-qaidu al-munfaku. Kama ilbiri, kaya banyu sumur. Banyu sumur lah, sumurnya bisa Anda lepas. Bisa nanti kalau ada ember menjadi air ember, bisa kalau Anda wadahi botol menjadi air botol, bisa ketika diwadahi gelas menjadi air gelas. Nah, begitu. Itu namanya al-qaidu al-munfaku. Tidak membahayakan fi kaunihi ing dalam anane air iku mutlakon air mutlak. Nah, itu berarti tidak bisa tidak bahaya tidak menjadikan air ini lepas daripada kemutlakannya ketika ada tambahan, yang tambahan itu bisa dilepaskan dari sifat air. Nah, ini bagian pertama. Berarti rata-rata air yang masih belum ada tambahannya apa-apa, itulah namanya air mutlak, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk thaharah, untuk sesuci, untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis, menghilangkan hadas besar dan sebagainya. Jadi air yang selama ini kita pakai itulah namanya air mutlak, selama tidak ada batasan yang membahayakan, yang menjadikan air ini tidak bisa lepas dari sifat-sifat itu. Mungkin ini dulu yang perlu sampaikan. Kita teruskan bagian kedua di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.